Hai Sobat Bukan Filsuf, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala urusan dipermudah. Dan selamat datang di channel YouTube Bukan Filsuf. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit mental yang dikenal dengan istilah trust issue atau masalah kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang disebutkan di awal, kali ini saya akan membahas tentang penyakit mental yang disebut dengan istilah trust issue atau masalah kepercayaan. Mungkin Sobat Bukan Filsuf tidak asing dengan istilah tersebut, atau bahkan Sobat Bukan Filsuf sangat memahami apa itu trust issue. Namun di sini saya akan membahasnya sesuai dengan pemahaman dan pengalaman saya terkait trust issue. Jadi alangkah baiknya video ini disimak sampai akhir agar kita sama-sama belajar dan bisa sama-sama saling mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pemahaman saya terkait trust issue. Lalu, apakah yang dimaksud dengan trust issue? Trust issue merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Dengan kata lain, trust issue adalah krisis kepercayaan terhadap orang lain. Artinya, apabila seseorang atau mungkin salah satu dari sobat merasa sulit untuk mempercayai orang lain, maka bisa dipastikan orang tersebut sedang mengalami trust issue. Lantas, kenapa trust issue dikategorikan sebagai penyakit mental? Trust issue dikatakan sebagai penyakit mental karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental, juga terhadap pola pikir seseorang. Siapapun yang mengidap trust issue, pikirannya akan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan, dalam tahapan yang paling parah, seseorang yang sedang mengidap trust issue ini terhadap orang-orang terdekatnya pun akan sangat mudah menaruh curiga. Lalu kemudian, apa yang menjadi penyebab seseorang mengalami trust issue? Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami trust issue. Di antaranya yaitu perlakuan diskriminatif atau juga bully. Seseorang yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi
hingga perlakuan sering dibully, lambat laun rasa percaya dirinya akan menurun. Dan seseorang tersebut akan memiliki anggapan bahwa dirinya rendah dan pantas untuk mendapatkan perlakuan yang demikian buruk dari orang lain. Kapanpun dan dimanapun ia berada. Sehingga jika kepercayaan dirinya dibiarkan terus menurun, lambat laun akan sampai pada titik terendah yang otomatis menyebabkan kepercayaan terhadap orang lain juga akan menurun. Kemudian, hal yang juga menjadi penyebab seseorang mengalami trust issue, yaitu konflik orang tua atau broken home. Seorang anak yang tumbuh di tengah-tengah orang tua yang sering berkonflik, atau yang tumbuh di tengah keluarga broken home, maka ia akan menjadi pribadi yang akan minder dan takut hal yang serupa akan menimpanya kelak jika sudah berkeluarga. Atau dengan kata lain, anak ini mengalami trauma dan perasaan was-was yang bisa menjadi penyebab dirinya sulit untuk mempercayai orang lain, terlebih yang akan dijadikannya sebagai pasangan hidup. Sebenarnya masih terdapat banyak hal yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami trust issue. Bisa dari pergaulan, sehingga bisa menyaksikan atau mendengar kisah-kisah kelam dari orang lain. Bisa juga karena pengalaman buruk pribadi, salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi, dari semua penyebab seseorang mengalami trust issue yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat satu hal lagi penyebab seseorang bisa mengalami trust issue yang pengaruhnya sangat kuat, dan hal ini paling sering terjadi, yaitu pengkhianatan. Menurut saya, pengkhianatan memiliki pengaruh paling kuat dalam membuat seseorang mengalami trust issue, karena efeknya memang sangat menyakitkan. Lebih parahnya lagi, hal ini justru yang paling sering terjadi, karena bisa dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun. Bisa kepada pasangan, kepada teman, kepada rekan kerja atau rekan bisnis, bahkan juga kepada bos sekalipun. Hanya saja, berdasarkan pengalaman saya pribadi, trust issue ini sifatnya adalah spesifik. Artinya, seseorang yang sedang mengalami trust issue bukan serta-merta tidak bisa atau sulit untuk mempercayai orang lain dalam semua hal. Ia akan hanya sulit untuk mempercayai orang lain dalam hal yang serupa seperti pengalaman buruknya di masa lalu. Misalnya, ada seseorang atau mungkin salah satu dari sobat bukan filsuf pernah dikhianati dalam hal asmara, maka trust issue-nya atau masalah kepercayaan yang melekat pada seseorang tersebut adalah dalam hal asmara. Contoh lain, misalkan seseorang dikhianati,
dikhianati dalam hal keuangan. Maka trust issue yang berperan di sini juga dalam masalah keuangan. Atau bisa dikatakan hal yang paling kuat atau hal yang paling sensitif adalah dalam masalah keuangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam hal yang lainnya juga akan lebih hati-hati. Lalu, apakah trust issue ini dapat disembuhkan? Menurut saya pribadi, trust issue sulit untuk disembuhkan. Karena hal ini sudah menyangkut alam bawah sadar manusia. Hanya saja, sulit bukan berarti tidak bisa. Namun, untuk orang yang sudah terlanjur mengalami trust issue, untuk disembuhkannya pun tidak akan bisa sembuh 100%. Jadi, yang paling mungkin untuk dilakukan adalah meminimalisir pengaruh dari trust issue. Caranya yaitu dengan kontrol diri atau manajemen diri, dengan menemukan kembali pikiran positif bahwa tidak semua orang itu sama. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa membawa pengaruh positif, kemudian berdamailah dengan keadaan disertai keyakinan bahwa kamu bisa menghadapi dan melewati persoalan hidup apapun yang merintangi. Juga disertai dengan keyakinan bahwa habis gelap terbitlah terang, ada malam ada siang, ada resah ada tenang, dan tentunya ada sedih ada senang. Kontrol diri yang juga perlu dilakukan yaitu dengan bermain aman. Akan tetapi, sobat jangan salah paham. Bermain aman di sini bukan menjadi pengecut, namun lebih ke arah self-defense atau pertahanan diri untuk melindungi diri sendiri dari pengaruh buruk orang lain. Saya contohkan begini. Misalkan ada salah satu relasi yang mau meminjam uang kepada sobat, katakanlah itu teman ataupun yang lainnya, maka cara bermain aman yang perlu dilakukan jika bisa yaitu dengan tidak memberikannya pinjaman uang. Kalaupun harus memberikan pinjaman, maka ada dua opsi yang bisa dilakukan. Pertama, tentukan dan sepakati kapan uang tersebut harus dikembalikan. Kedua, memberikan nominal atau memberikan pinjaman dengan nominal yang sekiranya sobat merasa tidak sayang, atau dengan kata lain sudah ikhlas. Misalnya dia mau meminjam 100.000, maka kasihlah 20 atau 50.000. Sehingga kalaupun orang tersebut melakukan kecurangan, maka sobat tidak akan begitu kepikiran. Lalu, apa dampak dari trust issue? Saya mengkategorikan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, ketika seseorang mengalami trust issue, biasanya ia akan lebih hati-hati dalam memegang amanah. Ia akan lebih waspada karena self-defense-nya meningkat. Ia akan loyal dan tidak akan mudah berkhianat karena ia tahu pedihnya sebuah pengkhianatan. Dampak negatifnya, seseorang yang mengalami trust issue akan sulit untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain.
mudah curiga, was-was, dan selalu dihantui perasaan cemas yang berkepanjangan, karena ia akan menjadi seseorang yang overthinking. Untuk itu, ketika seseorang sudah bisa memanage diri sendiri, maka ia akan bisa menyeimbangkan antara pikiran negatif dan pikiran positif. Ketika pikiran negatif dan pikiran positif seimbang, maka untuk menghadapi apapun dan siapapun, dalam kondisi apapun, mentalnya akan lebih siap dan lebih kuat. Karena ia sudah mampu menilai yang mana yang bisa membahayakan dirinya dan mana yang tidak. Yang terakhir dari saya, kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan raga. Maka jagalah. Dan sebagai manusia biasa, mohon koreksinya di kolom komentar jika terdapat penyampaian kata ataupun hal lainnya yang dikira kurang tepat. Dengan kesadaran diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.